selamat datang, selamat bergabung di dalam Zoom meeting ibadah penghiburan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan agar selama ibadah kita bisa menghidupkan kamera sebagai tanda kita menghormati ibadah, dan namun tetap suaranya jangan dihidupkan agar tidak tumpang tindih dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak. Kita mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setiamu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, keluarga yang sedang berduka, maupun kami sanak saudara yang berkumpul pada malam hari dalam ibadah penghiburan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bersama-sama bersekutu memuji menyembah Engkau, mengucapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Marilah Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Engkau yang menghibur setiap kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menjangkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah 1 minggu kita kehilangan saudara-saudara yang kita kasihi. Tuhan sudah panggil pulang Ibu Noni Encong, Bapak Lase, dan Ibu Liliana dan Mama. Kita memang sangat berduka cita, kita merasa kehilangan. Tapi kita juga bersuka cita mengingat bahwa mereka, orang-orang yang kita kasihi, mereka meninggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah mereka yang meninggal mati di dalam Tuhan. Saya cerita sedikit Bapak Ibu Saudara. Waktu Tante Liliana mulai masuk di ICU, saya sering telepon sama teman saya, kebetulan dokter di tempat Tante Liliana dirawat. Saya terus tanya keadaan Tante, dan kemudian ketika saya tahu bahwa Tante Tuhan panggil pulang, saya telepon dia, saya nangis. Saya bilang, saya sedih sekali, saya kehilangan. Dia bilang, kenapa? Iya, Tante Tony itu baik sekali, dia melayani Tuhan, dia banyak berbuat untuk pekerjaan Tuhan di tempat saya. Teman saya bilang begini, kenapa mesti sedih? Apalagi kamu bilang Tante itu melayani Tuhan, kamu mesti bersukacita bahwa Tante meninggal di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tante itu sudah bebas dari rasa sakit, Tante sudah ada di surga. Saya bilang, iya, tapi kenapa harus dengan COVID? Saya nggak bisa mengantar, pasti keluarganya juga sedih sekali. Teman saya bilang gini, itu kan yang kelihatan, kamu nggak ngelihat, lihat dengan mata iman. Kamu nggak tahu kan betapa banyak malaikat-malaikat di surga yang menyambut Tante pulang. Dan saya percaya itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan berbicara melalui teman saya, dan saya yakin bukan hanya Tante Liliana, tapi juga Tante Noni, juga Om Lase. COVID itu hanya satu jalan untuk mereka Tuhan panggil. Memang sudah waktunya mereka kembali ke rumah Bapa di surga, karena rumah mereka sudah jadi. Kita memang penuh dengan duka cita, tapi kita bersuka cita bahwa mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sudah mengakhiri pertandingan iman. Mereka sudah memelihara sampai garis finish. Tinggal kita yang hidup saat ini. Mari sama-sama kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama dengan lebih lagi seperti teladan mereka yang sudah Tuhan panggil pulang. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika kita kembali, tetapi hati kita yang menyembah, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Ku tak membawa
membawa, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nyanyikan pujian. Oh, ku tak membawa apapun juga. saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari angkat tangan Bapak Ibu, katakan inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi katakan inilah yang ku punya, inilah yang. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita menghargai hadirat Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Satu hal yang kita tahu bahwa masa hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kesempatan untuk kita bisa mengasihi sesama dan terlebih lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang sudah pergi mendahului kita
sudah meninggalkan teladan bagaimana kita harus hidup. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita yang masih Tuhan berikan kesempatan, kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk semakin kita dekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan yang lebih baik lagi. Saya begitu terkenang dan merasa kehilangan. Saya teringat dengan Om Lase yang selalu menyapa kita kalau kita sampai ke gereja. Walaupun dia nggak banyak bicara, tapi dia selalu tersenyum, dia selalu manggut, mengucapkan selamat datang. Saya juga terkenal dengan Tante Noni Encong. Dia mungkin memang nggak banyak bicara, tapi kita semua warga Batu Karang merasakan enaknya lontong oncomnya, risolnya yang legendaris itu. Saya juga terkenal dengan Tante Tony yang begitu baik, begitu perhatian. Saya teringat akan mie ayam yang enak, bubur ayam yang enak kalau kita doa malam. Makanan semua ya Bapak Ibu. Kita boleh berduka cita, tapi tidak boleh lama-lama. Amin. Lebih lagi kita bersuka cita karena mereka sudah pulang ke rumah Bapa. Rumah mereka di surga sudah jadi. Tinggal kita mempersiapkan hidup kita dengan baik, karena perpisahan ini hanya sementara. Kelak akan berjumpa lagi dengan mereka. Dan ketika itu tiba, kita bisa tidak menangis lagi, tapi kita penuh dengan tawa karena kita juga berjumpa dengan Tuhan Yesus kekasih kita. Biar malam hari ini kekuatan dari Tuhan buat setiap kita, terutama keluarga yang ditinggalkan, agar mendapatkan penghiburan dan pemulihan dari Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, kau yang sanggup pulihkan, haleluya, keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan datangnya daripada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setia menopangku,
ajaib Kau Tuhan, Engkau yang sanggup keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kau yang sanggup menjamah kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah tak akan goyah. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Goyah selamanya. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami yang hadir pada malam ini dalam ibadah ucapan syukur, ibadah penghiburan, biarlah firman Allah yang keluar dari mulut hamba-Mu jadi berkat buat kami semua yang mendengarkan, menjadi kekuatan, jawaban, kemenangan, dan penghiburan dalam hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Allah dengan baik. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada malam ini, saudara-saudara yang hadir, yang kami hormati, yang kami kasihi, dan saudara mungkin ada yang tahu semua atau belum, yang telah dipanggil Tuhan, Bapak Lase, Ibu Noni Encong, dan Ibu Diliana Tony. Ya, ketika saya perhatikan setiap saat mereka-mereka yang sakit, ya, dan saya dengar saat itu Pak Lase sakit, tapi 2 hari kemudian sembuh. Ya, puji Tuhan. Saya dengar ternyata kena COVID. Dan apa terjadi? Ternyata dan jangka waktu 1 hari atau 2 hari kemudian telah dipanggil Tuhan. Dan saya dengar juga bertepatan itu buat Ibu Noni Encong juga sakit. Ya, saya dengar sudah mulai baikkan. Ternyata di rumah sakit apa yang rencana kita dan rencana Tuhan beda. Telah dipanggil Tuhan. Dan yang ketiga, Ibu Liana Tony, ya, saya senang karena saya lihat saturasinya sudah 97. Saya tenang, besok pulang, ya. Ternyata tidak seperti saya kaget. Pada malam berapa hari kedengar langsung drop. Saya kaget. Anak saya pisilang bilang, "Dedi 45." Harus masuk rumah ICU, ya, yang harus dipakai ventilator. Waduh. Saya berpikir, Tuhan tolong. Ternyata apa yang rencana Tuhan itulah yang terbaik. Apa yang Tuhan buat adalah baik. Tapi bagi kita sebagai manusia, rasanya nggak baik, nggak adil Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan tidak dengar doa kita. Tidak jawab doa kita. Sepertinya, sehingga mungkin ada yang kecewa dan mungkin seperti tidak mengerti kenapa harus demikian. Tetapi semua harus terjadi. Inilah apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka kita sebagai orang yang percaya, merasa kehilangan, merasa sedih, dan waktu tepatnya hari Rebo, jam Rebo siang, Selasa siang. Dan Rogi bilang, "Dedi, doain Mama." Ternyata suatu saya mendoakan jenazah sudah diduduk dengan tanah, dan saya berdoa.
Dan 1 jam, 2 jam kemudian malah dengar dipanggil Tuhan. Dan saya sempat doakan, ya, jenazah saya sempat doakan, saya lihat. Dan akhirnya waktu mau dibawa ke tengah malam, sekitar jam 8 malam, saya sempat mendoakan. Dan yang ketiga, kita jam 9:30 malam, dia video call, saya sempat mendoakan. Dan saya senang sudah berjalan. Tetapi waktu jam 9:30 sedikit, saya kaget. Ya, dia rapat ke Pak Tony, Ibu Tony, atau Ibu Liana dipanggil Tuhan. Saya kaget. Ya, saya kaget. Dan saya juga, isi saya sedih dan nangis. Saya juga air mata saya menetes. Tuhan, kenapa? Kenapa? Ya, dan apa yang saya pikirkan nggak menjadi kenyataan. Karena saya lihat saturasi bagus, naik. Wah, puji Tuhan, jadi mujizat Tuhan. Ternyata Tuhan yang menyenangkan kita, yang hidup, ya. Tapi semua ini terjadi atas seizin Tuhan, ya. Dan tepatnya waktu hari Kebo, jenazah akan dibawa ke Kerawang, saya sempat hadir bertatap dengan mobil, ya. Saya mendoakan, sekalipun jarak hanya 1-2 meter, ya, 3 meter lah antara mobil dengan mobil, 4 meter kira-kira saya mendoakan. Tapi sayang, ya, saya tidak bisa nganter ke tempat pemakaman karena darah saya naik, gitu, ya. Saya takut kenapa-napa, jalan yang takut bahaya. Saya nggak pergi deh, karena kondisi tubuh saya tidak mengizinkan. Karena saya stres melihat mereka yang sakit, ya. Sebab saya rasa saya berdosa, ya. Maka saya minta maaf keluarga besar Bapak Tony, sehingga tidak bisa mengantar, ya. Tidak bisa mengantar tempat istirahat yang terakhir. Saya minta maaf sebesar-besarnya, ya. Tuhan. Nah, lewat peristiwa ini saya diingatkan akan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat Paulus berkata kepada sidang Filipi, segala perkara dapat kutanggung. Bukan kutanggung di dalam Yesus. Paulus juga sebagai hamba Tuhan banyak kali mengalami penderitaan. Dia mengalami sengsara. Dan dia berkata dalam sidang di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia tidak menanggung di dalam dirinya sendiri. Kalau dia tanggung diri sendiri, dia nggak kuat. Kalau dia pikul sendiri, dia nggak kuat. Tetapi dia berkata, dapat kutanggung di dalam Yesus. Siapa Yesus? Yang memberi kekuatan kepada Paulus. Hanya Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, tadi pagi saya sempat mendoakan Bapak Tony. Dia bilang, Om, saya sudah tahu. Ya, sama kali saya doa saya, ya, saya beri kekuatan. Tetapi hari ini yang memberi kekuatan, saya bilang, Roh Kudus beri kekuatan dalam hidupnya. Berikan kekuatan buat isinya Lase. Beri kekuatan buat Bapak Encong. Beri kekuatan untuk Bapak Tony. Berikan kekuatan buat anak-anak mantu dan cucu semua. Mereka almarhum yang telah dipanggil Tuhan. Hanya yang beri kekuatan itulah Roh Kudus. Ya, segala beban-beban saudara sudah dipikul oleh Tuhan. Segala beban-beban saudara sudah dipikul oleh Tuhan. Segala air mata sudah dipikul oleh Tuhan. Segala penderitaan dipikul oleh Tuhan. Dan Paulus mengalami sedemikian rupa dalam hidupnya. Dia sebagai hamba Tuhan. Ya, dia sebagai hamba Tuhan. Dia banyak mengalami penderitaan. Maka dalam Filipi pasal 1. Filipi 1 ayat yang ke-20. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia itu, ini berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Memang jauh lebih baik. Inilah Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus.
Jadi mati atau hidup, semua dalam tangan Tuhan. Dan semua yang terjadi atas seizin Tuhan, daripada mereka menderita terus-menerus. Ya, saudara bayangkan, saya melihat, karena saya dengar orang di ICU beratnya luar biasa, menderita loh. Ya, lebih baik daripada menderita, katakan firman Tuhan, lebih baik dikatakan firman, ingin pergi diam bersama dengan Kristus. Memang ini jauh lebih baik. Ya, pergi bersama Kristus jauh lebih baik, karena rumah yang sudah sedia. Rumah yang sudah sedia. Sebagaimana pada minggu pertama saya menyampaikan firman Tuhan tentang bangsa Israel bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut sehingga mereka bergelimpangan tidak masuk negeri Kanaan. Dan disampaikan Bapak Pendeta Michael, dan saya sambung, Kanaan itu Kanaan dunia, tetapi bagi kita orang Kristen, Kanaan surgawi. Kanaan untuk menuju Kanaan surgawi. Tuhan bersiapkan tempat rumah. Kedatangan Tuhan secara pribadi dan kedatangan Tuhan secara global. Tetapi lebih pada itu hanya yang ketiga, namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka sudah mendengar firman Allah, baik almarhum Bapak Lase, maupun almarhum Ibu Nawi Angel, maupun almarhum Mulyana. Dia sudah dengar firman Tuhan, namanya tertulis dalam kehidupan anak domba. Itu yang utama. Itu yang utama. Namanya sudah tertulis dalam kehidupan anak domba. Dia sebagai warga kerajaan surga. Amin. Bukan saja namanya tertulis, di dunia juga namanya juga harum. Sebagaimana 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 2, 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami ada bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami ada bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ya, sekalipun mati namanya harum. Ya, namanya harum. Baik Bapak Lase almarhum atau almarhum Ibu Encong maupun almarhum Ibu Liliana, namanya harum. Oh, Bapak almarhum Bapak Lase bekerja tugasnya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. So, lihat dia sebagai keamanan, dia perhatian sungguh-sungguh sampai mobil nggak ada, baru dia pulang, bereskan semua, bertanggung jawab. Dan Ibu almarhum Ibu Noni seorang ibu yang bertanggung jawab. Dan kan saya lihat bagaimana dia berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan anaknya, dan dia percaya dia orang yang sebagai orang yang setia. Bahkan Ibu almarhum Ibu Liana seorang yang setia. Kalau dia mengkorban, tidak itu merugi. Apa yang dikorbankan dengan hati yang tulus. Ya, setiap kegiatan gereja dia selalu menyiapkan dana khusus buat doa. Mungkin saudara nggak perhatikan kue-kue yang dibeli bukan uang dari gereja, uang dia pribadi. Sekian ratus ribu dikeluarkan, roti sekian ratus ribu dikeluarkan, bukan uang gereja, uang dia sendiri. Dia korbankan buat kita yang doa, buat kita dalam doa malam, buat doa kita juga ketika kita berdoa di puncak, dia juga yang korban sekian juta. Nggak mungkin cukup ya dengan bungalow kita bayar, makan susi bayar, ya, tapi cukup karena almarhum yang berkorban. Namanya harum. Namanya harum. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita rasa kehilangan. 3 orang ini kita kehilangan. Kita sebagai anak rasa kehilangan. Sebagai suami rasa kehilangan. Sebagai istri rasa kehilangan. Sebagai mantu rasa kehilangan. Bahkan kita saudara seiman merasa kehilangan semua. Tetapi semua ini terjadi atas izin Tuhan. Suatu ketika Daud mempunyai kesalahan di hadapan Tuhan. Sebab dia menghitung yang bukan maunya Tuhan, tapi maunya pada iblis. Maka satu ketika Tuhan memberikan hukuman pada 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 24. Ayat yang ke 2 Samuel pasal 24. Ayat yang ke-15.
2-24 ayat yang ke-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dan dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dan sampai Betseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan kalau metaka itu. Lalu Tuhan berfirman ke malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengidikan orang Yesus. Disinilah lihat bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel dengan penyakit sampar atau penyakit menular. Ketika dari pagi sampai petang ada 70.000 yang meninggal. Dan ketika Tuhan melihat, Tuhan menyesal. Dan Tuhan kata, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Dan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang cinta pada tanah air, kalau lihat keadaan Mas yang sudah terpapar sampai 60 lebih, hampir mencapai 70. Kita minta kemurahan Tuhan, cukup Tuhan. Minta belas kasihan, cukup Tuhan. Biar Tuhan menyesal melihat keadaan dunia yang sekarang ini. Oh, kita mohon belas kasihan Tuhan. Sehingga tangan malaikat El-Maut cukup. Tidak melebihi 70.000 orang. Dan kami percaya sampar bagi penyakit yang saat ini sakit COVID ini, bagian penyakit sampar sakit menular. Kita mohon kemurahan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan katakan cukup, cukup. Kalau bilang cukup, dengan mudah virus corona akan dibuang ke bibir laut. Karena Tuhan yang berkuasa. Bumi dan sisinya Tuhan punya. Semua dalam kuasa Tuhan. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita berdoa. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Supaya bangsa kita yang mendapat kemurahan Tuhan. Dapat kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berkata pada malaikat El-Maut, cukup. Cukup. Dan tangan malaikat tidak terulur lagi untuk membunuh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar kita yang hadir semua berdoa. Berdoa bukan saja buat pribadi. Berdoa buat keluarga yang ditinggalkan. Berdoa juga buat bangsa kita Indonesia. Kita berdoa banyak mereka yang terpapar pada hari ini. Cukup banyak. Ciracas terkenal sampai habis 1.000 orang. Ya, kita mohon kemurahan Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan kepada bangsa kita. Belas kasihan kepada tanah air Indonesia. Belas kasihan juga Tuhan. Buat saudara kita banyak yang sakit. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Kalau pada malam hari ini Bapak, Engkau kumpulkan kami bersama-sama untuk memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada kekasih-kekasih kami yang kehilangan keluarga ini. Tuhan, mereka adalah anak-anak rohani kami yang setia. Kami berdoa untuk Malase, Ibu Noni, bahkan Ibu Liliana. Tuhan, kami hanya bisa berdoa. Kami mengucap syukur karena mereka mati, karena mereka Tuhan pulang karena di dalam Engkau. Makasih banyak Bapak. Kami hanya bisa berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan ya Bapak. Yang pertama-tama kami berdoa buat Bapak Lase. Dia adalah satpam parkir ya Bapak, yang sangat setia. Engkau memberkati anak menantunya, cucunya Bapak, agar supaya istri dan anak-anaknya supaya setia kembali kepadamu ya Bapak. Kami berdoa buat istrinya, kami berdoa buat Stephen, Rian, kami juga berdoa buat Tania, kami berdoa buat Markus, Jenny Bapak.
Kiranya Kau memberikan kekuatan agar Tuhan, haleluya, mereka setia Tuhan. Keluarga ini boleh setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kami juga tidak lupa berdoa buat Mami Encong. Juga menjadi kenang-kenangan bagi kami, Bapak. Haleluya, khususnya anak muda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak. Haleluya. Tuhan, Engkau tahu ya Bapak, Ibu yang setia. Engkau juga tahu anak-anaknya semua setia, Bapak, pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa juga buat suaminya, agar suaminya juga boleh setia. Berikan kekuatan dan sembuhkan segala sakit penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan, haleluya, buat Tuhan Lydia ya Bapak, jamah kesehatannya, pulihkan kesehatannya ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat Rogi dan Wanto ya Bapak, bersama dengan keluarganya ya Bapak, tapi dalam pemeliharaanmu bisa melewati hari-hari yang jahat ini Bapak. Berkati buah tangannya, berikannya kekuatan dan kemenangan. Terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Kami juga berdoa buat Ibu Liliana. Tuhan, kami Tuhan hanya bisa meneteskan air mata, menangis ya Bapak. Semuanya merasakan kebaikan-kebaikan daripada Ibu Liliana. Orang ibu yang baik, yang setia, yang taat, dan menaruh perhatian kepada sesama. Apa yang dikorbankan dengan hati yang tulus. Tidak ada kata persungguhan. Kami bersyukur Tuhan kalau dia Tuhan tetap setia sampai akhir. Bahkan dia sudah mencapai garis finish, memberikan Kau berikan mahkota ya Bapak. Haleluya, kehidupan kekal dan kemuliaan. Tuhan, haleluya, kami berdoa buat anak cucu menantunya ya Bapak. Kami berdoa buat Januar, Mei, Tuhan, Niko dan Desi. Kami juga berdoa Tuhan buat Johan, Dr. Johan dan juga Devi dan anaknya Ellen. Kami juga berdoa Tuhan, haleluya, buat Tuhan, haleluya, Ega dan Melinda dan anaknya Rafael, Bapak. Berkati anak cucu menantunya. Mereka boleh tetap setia kepadamu di dalam pengiringannya kepadamu. Berkati usaha pekerjaannya ya Bapak. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, Kau curahkan berkat-Mu. Khususnya kami berdoa buat Bapak Tony. Kami bersyukur Tuhan buat Pak Tony, Bapak. Kau memberikan dia kekuatan, haleluya, menjadi contoh dan teladan bagi kami semua Bapak. Haleluya, haleluya, karena dia mengerti akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, Tuhan, haleluya, hidup adalah Tuhan menjadi berkat. Haleluya, dan mati adalah untung. Hidup berbuah-buah dan mati adalah untung, karena pada saat ini Ibu Liliana bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dia lepas pada penderitaan. Semua saudara-saudara kami Tuhan, kekasih kami, Engkau sudah lepaskan daripada penderitaan. Tinggal kami Tuhan, kiranya Kau memberikan kami kekuatan agar kami juga bisa melewati waktu hari-hari yang jahat ini Tuhan. Biar Roh Kudus nantiasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada kami, agar kami boleh tetap setia sampai akhir Tuhan. Kiranya Kau memberkati semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami juga teringat kepada Bapak Presiden kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Kau lalukan ya Bapak dari Tuhan pandemi ini. Engkau berikan kekuatan, kemenangan bagi para pemimpin kami agar bisa Tuhan mengatasi pandemi ini, dan juga para TNI Polri ya Bapak yang berjuang ya Bapak, para medis, para ilmuwan dan yang lain-lainnya Bapak, supaya Indonesia tetap berdiri teguh Tuhan. Haleluya, dan perekonomian tetap bangkit Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau jamah dan Engkau berkati, yang sakit disembuhkan ya Bapak. Dan kami rakyat keputuskan mata rantai, tidak ada lagi yang terpapar di dalam nama Yesus. Yang sakit haleluya disembuhkan, tidak ada lagi yang mengalami kematian haleluya. Dalam nasi cukup Tuhan,
Sebagaimana kau Cukup, berkata, kami mohon malaikat ampun, Armaut kami minta cukup di dalam ampun, langit cukup bumi Tuhan, dan haleluya, Tuhan. berikan kemurahan belas kasihan kepada kami, kepada bangsa kami, kepada rakyat, haleluya Indonesia, dan juga kepada umatmu, kepada keluarga kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, haleluya, biar Roh Kudus, Roh penghibur, memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan selesai pandemi ini Bapa, selesai lockdown ini, kami boleh kembali lagi beribadah kepadamu. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar. Saya meminta dengan hormat untuk Bapak Syariel FD mewakili kami Jemaat Batu Karang untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Ya, shalom Om. Shalom. Shalom. Kami atas nama keluarga besar Batu Karang mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kepulangan saudara kami, kekasih kami, Ibu Noni Encong, Bapak Lase, Ibu Liliana Darmawan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menaruh ia di sisinya untuk bersama-sama dengan Tuhan, dan begitu pula untuk keluarganya yang ditinggalkan, diberikan kekuatan, damai, sukacita, karena kami tahu ya dia adalah tiang-tiang gereja yang banyak memenuhi kebutuhan-kebutuhan gereja. Kami atas nama Jemaat Batu Karang, keluarga besar Batu Karang, sekali lagi memohon maaf sebesar-besarnya. Kami, keluarga besar Batu Karang, tak dapat menghantarkan ke tempat peristirahatan terakhir untuk Ibu Noni Encong, Bapak Lase, dan Ibu Liliana Darmawan. Dan kami juga memohonkan sekali lagi diberikan kekuatan kepada anak cucu menantunya, dan yang masih dalam keadaan kondisi belum sempurna, belum fit, kami mohonkan doa juga supaya diberi kekuatan dan diberi kesehatan dari Bapa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah permohonan kami kepada Tuhan, dan kami juga sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Terima kasih Oktaria sudah mewakili kami Jemaat Batu Karang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita juga akan mendengar sambutan dari pihak keluarga, dimulai dari perwakilan keluarga Ibu Noni Encong, diwakili oleh saudara kita Bapak Wanto. Bapak Wanto bisa dinyalakan suaranya. Shalom. 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 Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat keluarga besar Batu Karang yang udah support, yang sudah bantu doa buat Mama. Saya yakin dan percaya bahwa mati dalam Tuhan, tadi benar kata firman Tuhan oleh Dedi, mati dalam Tuhan adalah keuntungan. Saya yakin dan percaya bahwa Mama saya sudah diberikan tempat yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saya juga mau minta bantuan doanya untuk adik dan papa saya yang belum pulih. Kiranya biar Tuhan yang pulihkan, biar kita semua juga boleh sehat, boleh berkumpul lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Masalah saat ini adalah masalah yang kecil. Ingat, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari penyakit kita. Saya percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih saudara. Salam sehat, salam kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali melihat keluarga dari almarhum Ibu Noni Encong. Tetap Tuhan berikan kekuatan. Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan sambutan dari keluarga almarhum Ibu Liliana Darmawan yang akan diwakili dari pihak keluarga. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Shalom.
Shalom. Shalom. Belum. Shalom, Om. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian-perhatian saudara seiman kami. Dan kalau isi saya ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan saya percaya saat ini isi saya adalah sama dengan Tuhan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Dan mohon doa buat kekuatan kami keluarga semua. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Peluk kami buat Om ya Om, tetap kuat. Pak Tony harus kuat. Pak Tony harus kuat. Kami semua pengen Om Kekuatan kok, kuatin diri kok. Pak Tony harus kuat. Pak Tony harus kuat. Tabah Pak Tony harus kok. kuat. Ingat penyakit kok baru baik lo kok. Kuat. Tuhan sama kita. Kita percaya Tuhan pasti kasih Om kekuatan. Kita semua berduka cita, bukan hanya Om. Tapi kita Mau yang terbaik, tapi percaya Tuhan lebih tahu yang terbaik yang mana. Kita percaya Tante sudah sama Tuhan Yesus. Semoga Tuhan kasih Om kekuatan. Juga untuk Wanto, untuk Rogi, untuk Om, untuk Lydia biar cepat pulih. Ya. Pak Tony harus kuat. Pak Tony harus kuat. Semua akan berlalu. Tapi ada waktunya masing-masing. Pak Tony harus kuat. Pak Tony harus kuat. Kuat kok. Ingat Tadi badan pasti baik kok. Tadi firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta sangat bagus sekali. Pasti Pak kuat. Tony harus kuat. Pak Tony harus kuat. Kuat. Harus Tuhan semangat. katakan kekuatan. Terima kasih Pak. Terima Ingat kasih, kok, Pak. kuat kok. Semua Kuat. juga pasti dipanggil Tuhan kok. Cuman kita nggak tahu kapan waktunya. Pasti Semua akan berlalu. Semua Pasti akan kuat, berlalu. pasti. Tapi semua mempunyai waktu. Semua Ya. mempunyai waktu. Kita harus kuat. Firman Kuat. dari yang disampaikan oleh Kuat. Pak Pendeta tadi sangat luar biasa. Kuat. Ya. Iya, puji Tuhan. Istri saya orang baik. Istri saya sangat baik. Pasti saat ini sudah sama Tuhan Yesus. Amin. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya semuanya. Terima kasih. indah pada Terima kasih. waktunya. Terima kasih. Pokoknya Om Tony Terima harus kasih. pulih, Terima kasih. harus sehat. Om Tony harus Saya, pulih, harus sehat. saya udah sehat sekarang. Tinggal dalam pemulihan Tuhan. Sekarang yang kita pikirin yang masih ada di dunia aja. Pak Tony harus lanjutkan perjuangan ini. Pak Tony harus lanjutkan perjuangan ini. Pak Tony harus kuat, harus lanjutkan perjuangan ini. Ya, kuat. Ya. Saya pasti kuat. Terima kasih. Kita, Terima kasih. kita semua. sayang, Tuhan lebih sayang. Kita sayang, Tuhan lebih sayang. Itu aja. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara. Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya saya sudah mengajak untuk keluarga dari Om Lase untuk ikut serta dalam Zoom meeting. Cuma Tania kasih kabar ke saya bahwa dia kerja dan mamahnya nggak bisa Zoom meeting. Stephen dan Riang sepertinya tidak ikut juga. Kita tetap berdoa, membawa mereka di dalam doa agar Tuhan kasih kekuatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara sudah menyediakan waktu untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah penghiburan. Sebelum kita menutup, kita akan meminta Bapak Gembala untuk memberikan doa berkat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekalipun rasa berat dan penderitaan, tapi kami percaya kekuatan datang dari Tuhan. Roh Kudus tetap memberi kekuatan buat kami yang ditinggalkan, buat saudara kami yang ditinggalkan, buat Trismewa, untuk Bapak Tony tetap kuat, bahkan anak mantu cucu tetap kuat, bahkan untuk keluarga Lase, istrinya tetap kuat, dan anak-anak tetap kuat dalam menghadapi, bahkan keluarga dari Bapak Encok tetap kuat dalam menghadapi hidup ini. Haleluya. Satu perkara sudah dipikul oleh Tuhan, dipikul oleh Tuhan adanya Tuhan. Terima kasih Haleluya. Bapa di surga, berkati semua yang hadir. Jangan satu pribadi pun engkau tinggalkan. Dan kalau Tuhan izinkan, biarlah
yang terlalu lama Tuhan, dan kami bisa ibadah secara offline kembali Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan sebentar kami akan berpisah, dan kasih-Mu melimpah. Dan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari sampai Maranatha. Yang cinta dia katakan, amin. Tuhan memberkati.